Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pada hari ini adalah sebuah hari yang istimewa karena pada hari ini di awal bulan Agustus kami secara resmi meluncurkan sebuah channel YouTube yang isinya ngobrol-ngobrolan warung kopi, mengundang tamu-tamu yang kira-kira temanya berat tapi dibahas ala warung kopi dengan segala macam keterbukaan dan ringan serta lucu-lucunya. Jangan lupa nanti subscribe channel YouTube Teman Ngopi Devo karena ini adalah tayang perdana, maka akan kami buat kuis. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang akan dihubungi oleh manajemen dari Teman Ngopi Devo. Hari ini adalah hari penayangan perdana, sehingga tentu saja kita butuh tamu yang istimewa. Kita kedatangan seorang teman, ini teman lama, sahabat lama yang baru ketemu lagi, dan ternyata sekarang ini beliau adalah orang yang behind dari kalung eukaliptus yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Yang menjadi tamu saya pada pagi hari ini adalah Dr. Prayudi Samsudin, tapi kalau saya karena ini warung kopi, kita panggil saja Om Yudi ya. Yudi, siap. Yudi aja. Apa kabar Om Yud? Siap, alhamdulillah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengawal pimpinan untuk mengamankan pangan kita. Alhamdulillah. Salah satu elemen kita di dalam. Jadi, siap. dengan arahan pimpinan, Bapak Menteri Pertanian, dengan kita terus kunjungi sentra-sentra produksi kita untuk memastikan bahwa produk pangan kita aman. Ya. Nah, itu. Yang penting boleh apa saja yang ada terganggu, tapi yang nggak boleh terganggu adalah pangan. Itu selalu diingatkan Bapak Menteri. Betul. Ini juga susah ini kalau kita di warung kopi tiap hari, tapi kalau lapar, nggak jadi juga kita ngopi. Makanya yang paling saya suka di sini songkolok tadi. Nah, itu saya sudah nikmati. Jadi pada hari ini kita akan bicara tentang ada sebuah kehebohan yang muncul gara-gara sebuah kalung. Tapi sebelum itu saya kasih penjelasan sedikit bahwa Pak Yudi ini, Om Yudi ini adalah Kepala Balai Besar dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian. Jadi biasanya disebut BB Pasca Panen. Balai Besar Pasca Panen. Oke. Menjadi salah satu elemen dari munculnya kalung eukaliptus dari Kementerian Pertanian yang membuat Indonesia heboh. Boleh cerita sedikit Om Yud, bagaimana Om Yudi memandang kalung ini? Jadi Om Devo, saya mau cerita sedikit bagaimana asbabun nuzulnya ini keluar ini kalung. Awal-awalnya ceritanya kenapa ini keluar. Jadi di awal-awal Covid itu kan 17 Maret itu. Bolehlah kita langsung rasakan shocknya yang luar biasa. Termasuk kami di Kementerian Pertanian. Jadi sejak itu rapat pimpinan itu yang biasa kita sebut rapim itu lebih intens walaupun dengan online gitu ya. Dan saya punya catatan. Dan di tanggal 23 Maret, Bapak Menteri Pertanian langsung salah satu poin yang disampaikannya adalah coba kita di kementerian susun apa yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban negara ini. Menghadapi pandemi ini. Karena apa? Kita sedang menghadapi masalah kesehatan dan bisa terancam masalah pangan. Oleh karena itu, dalam poin dari Bapak Menteri bahwa kita harus lakukan sesuatu untuk kedua hal ini. Amankan pangan, coba kita berbuat apa yang kita bisa lakukan untuk di kesehatan. Dari situlah Bapak kepada Badan Litbang Pertanian, Bapak Fajri, Dr. Fajri, mengumpulkan kami di eselon 2 di Litbang, apa kira-kira. Dan salah satunya adalah yang pertama yang kita lakukan Om, itu kita produksi disinfektan, hand sanitizer untuk kalangan kita dan untuk kita bagi-bagikan. Jadi seluruh UK unit kerja kami di seluruh Indonesia ya, Balai BPTP itu produksi hand sanitizer, disinfektan kita untuk bagi. Tapi di keperluan dalam dan lingkungan kantor kita. Karena apa? Karena kami punya lab untuk memproduksi ini gitu ya, hand sanitizer. Oleh karena itu alhamdulillah saya selalu bawa produk kami Litbang ini. Inilah produk pertama kami yang untuk menyelamatkan kondisi sekarang. Hand sanitizer. Hand sanitizer selalu kami bawa. Sekarang ini hand sanitizer lebih berharga daripada parfum. Orang lebih suka bawa hand sanitizer daripada bawa parfum. Saya selalu bawa ini senjata kita gitu ya. Nah, dari situ. Yang kedua, langsung kami perintah yang di tanggal 31 Maret buat agenda SOS
Artinya apa Bapak Menteri Pertanian bahwa kita harus siapkan temporary agenda untuk menyelamatkan bangsa untuk pangan dan kesehatan tadi. Siap. Jadi rupanya Pak Menteri bukan berarti kami tidak memperhatikan pangan. Pangan pertama Om. Itu wajib. Kalau itu. Pada perintahnya adalah persiapkan pangan hingga Agustus tahun depan. Ini perintahnya. Tapi dari satu sisi kesehatan kita harus juga siapkan. Oleh karena itu kita coba identifikasi. Kami punya di Badan Litbang unit kerja yang luar biasa dan alhamdulillah kita kolaborasi. Kami punya ahli virus di Balai Besar Litvet Veteriner, ya, di penelitian veteriner. Ahli virus yang virus flu burung segala macam di situ antivirus. Kemudian kami punya Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Itu di bawah pusat penelitian perkebunan. Yang kita punya koleksi tanaman-tanaman rempah, Om. Tanaman rempah dan potensi obat. Kita punya tanaman koleksinya, gitu. Dan ada lagi satu balai yang menangani hilir dari produk pertanian. Jadi bagaimana kita bentuk, kita produksi produk-produk dari hasil pertanian. Itulah balai besar yang betul kami berarti pimpin. Jadi ada yang teliti, ada yang punya bahan, ada yang hilirnya. Ada. Kira-kira gitu. Semuanya begitu. Luar biasa. Jadi dalam bahasa kita, kalau kita tidak berbuat apa kata dunia, gitu loh. Kita punya potensi luar biasa. Pak Menteri bilang Anda itu punya sarana, semua. Prasarana tersedia. Gitu. Mau bilang apa Om? Kita punya lab lab virus itu standarnya BSL 3. Jadi biosecurity-nya level 3. Balitro kita punya koleksi tanaman. Tanaman atsiri segala macam ada, tanaman obat segala ada. Kami Balai Besar Pasca Panen kami punya lab nanoteknologi. Gitu. Nanoteknologi Om, ini tidak semua Indonesia ada. Ini teknologi terkini yang kita. Nah, oleh karena itulah Pak Menteri akhirnya kami dengan Pak Kabadan langsung sowan ke Pak Menteri melaporkan daminya produk itu. Dami saya ingat itu awal Mei. Tanggal 3 Mei gitu. Langsung Pak Menteri bilang, wah ini yang kita cari. Daripada kita pakai dari luar yang nggak jelas isinya apa. Ini kita sampaikan bahwa kita sudah punya ininya, kita sudah riset referensi. Setelah dari referensi kita coba uji lab dan penelitian awal bahwa ini bisa kita dan kita pede untuk itu. Berarti produknya ini kan bukan muncul begitu saja, bahwa hanya dengan satu. Sekarang kan ada bahasanya, ini kan minyak kayu putih. Kalau begitu lebih bagus kita beli aja minyak kayu putih. Betul. Nah, gitu. Mungkin itu hanya salah satu bahannya kan di situ. Nah, ini tentu saja produk yang butuh penelitian panjang untuk bisa menjadi sebuah produk yang punya manfaat. Kita tentu pakai prosedur penelitian. Jadi ada referensi yang kita baca. Referensi itu akhirnya kita uji lagi di lab. Oh betul. Nah, jadi minyak kayu putih, eukaliptus dengan spesies yang ada, kita teliti Om. Kita semua teliti dari yang mana ini. Jadi ada level-level efektivitasnya pun ada semua. Jadi kami punya evidence lah, buktinya bahwa ini. Jadi bahasanya bahwa rupanya nenek moyang kita itu sudah memberikan warisan yang luar biasa dan kita buktikan dengan scientific bahwa memang ada sampai saat ini hasil penelitian itu in vitro itu ada. Bahkan sempat waktu itu kan sebelum ada produk ini mantan rektor Universitas Hasanuddin Prof. Idrus Paturusi waktu beliau terkena positif COVID, salah satu yang menjadi saran dari Prof. Idrus kan adalah pakai minyak kayu putih terus katanya gitu. Nah, saya tidak tahu apakah ini punya kaitan atau tidak, tapi menurut saya ya orang kan minyak kayu putih dari dulu orang sering pakai untuk yang hangat apa segala macam, buat apa lebih legah apa. Nah ini campurannya apa saja? Kalau yang dari sini boleh keluar nggak itu ininya apa campurannya? Jadi kira-kira yang artinya yang bahwa campuran intinya itu adalah minyak eukaliptus tadi. Eukaliptus ini adalah salah satu jenis atsiri dan minyak kayu putih bagian dari yang memiliki kandungan eukaliptol, gitu ya. Nah itulah yang berpotensi meringankan paparan virus tadi. Nah rupanya bukan hanya kandungan eukaliptol dalam eukaliptus ini, ada kandungan mikro yang ada di situ. Itulah yang mungkin bersinergi di dalam, sehingga itulah yang memberikan kemampuan dari kandungan eukaliptus yang ini. Jadi sedikit lebih baik dari minyak kayu putih, agak berbeda. Tapi dalam baunya juga kan agak
sedikit berbeda, tidak terlalu apa ya, kalau saya mencium baunya tidak terlalu minyak kayu putih sekali. Kalau minyak kayu putih agak tajam ya. Ini tidak terlalu ini tajam. Lebih walaupun menimbulkan polemik, banyak juga yang apa ya, membuli, tapi semakin banyak diburu orang gitu. Nah, apa hanya stop sampai dia menjadi sebuah produk yang kita bisa pakai sebagai prototipe, atau ada lanjutan dari produk ini? Ya, jadi gini Om. Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa ini adalah produk anak bangsa. Yang kalau kita sudah maju ke depan, udah kita lanjut terus. Jadi proses penelitian di tahap awal kita sudah selesaikan, dalam arti bahwa termasuk bagian herbal itu sudah kita lewati persyaratan sebagai kelas herbal jamu-jamuan. Nah, sekarang kalau dia mau menjadi obat, maka ada proses tahapan selanjutnya. Oleh karena itulah kita kerjasama dengan kementerian yang lain, kemudian lembaga-lembaga yang lain, yang karena mereka lah yang lebih kompeten dan lebih memang tupoksinya untuk diuji di manusia, gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk produk ini sendiri, apakah nanti akan langsung keluar dalam bentuk ada yang kalung? Ini kan ada beberapa jenis, saya lihat ada yang apa ya, oles, ada. Ini kalung nih. Ini kalung kan? Ya. Ini yang heboh ini. Karena kalung karena terlihat, gitu ya? Iya benar. Ini kalung. Tapi sebenarnya ada produk yang model lain, jadi diversifikasi produknya ada. Ini roll on, ya. Ini yang kalau kita pakai ini paling enak nih Om. Jadi saya sebenarnya paling suka pakai ini. Ini kalau yang diolesin, kalau saya itu di belakang masker ya. Jadi hangat gitu ya, memberikan hangat dan melegakan. Nah, ini yang roll on, ada inhaler ya. Karena hasil penelitian kita bahwa untuk membunuh virus ini dengan proses inhalasi. Jadi menghirup. Jadi tidak perlu kita makan, kita hirup saja karena membunuh dia berada di hidung dan di ujung kerongkongan tenggorokan. Ada lagi yang model salep Om. Salep. Nah, ini lebih hangat lagi nih. Jadi kalau ini, jadi model kita kayu putih, ini model salep. Nah, ini macam-macam salep. Dan ada satu lagi sebenarnya, tapi produknya itu habis, sampelnya. Apa namanya? Yang tetes itu ya untuk aromaterapi. Itu paling saya suka di awal-awal ini, paling suka karena diwangi kamar ya, itu enak. Jadi ini sebenarnya yang heboh cuma satu ya, tapi sebenarnya produk kita banyak. Iya. Kementerian Pertanian ini urusan pangan itu sudah tidak bisa ditawar, sudah wajib. Tapi urusan yang lain kita punya potensi, kita punya ahli antivirus, kita punya tanaman, koleksi tanaman yang kita punya lab pengembangan nanoteknologi. Apa kata dunia katanya kalau kita tidak bergerak gitu kan? Malah kita nggak bergerak, salahin lagi nanti Om. Betul. Ini sama kalau kita di warung kopi, ya kalau ada di warung kopi punya teman, kenapa kita nggak manfaatkan? Gitu kira-kira. Ini potensi itu yang luar biasa. Yang kita apa ya? Yang memang kalau punya ada jaringan, ada sarana prasarana untuk kita bisa memberikan manfaat, ya kenapa tidak? Ini kan menurut saya sangat luar biasa. Makanya edisi perdana kita hadirkan dari eukaliptus ini. Kenapa? Karena ini yang menjadi heboh di Indonesia. Bahkan di Sulawesi Selatan ini, waduh luar biasa. Orang mencari ini sampai dikira ini dijual secara umum. Katanya ada kerjasama dengan pihak ketiga juga. Betul. Jadi dengan arahan Bapak Menteri, kemudian kami bergerak cepat. Jadi penelitian kami bukan berarti kita tidak melalui tahap penelitian, kita tahu, tapi pergerakan kita cepat. Dari April, Mei kita launching 5 Mei kita launching, dan langsung kita patenkan teknologi ini. Kita sudah patenkan Kementerian Pertanian dan telah dibeli lisensinya oleh salah satu perusahaan. Dan tidak lama lagi, mungkin 17 Agustus sudah akan keluar lah kira-kira gitu. Udah bisa masyarakat umum sudah merasakan juga manfaat dari. Nanti akan mudah didapat di market online dan sebagainya gitu. Kalau bermanfaat kan kita senang juga kan. Betul. Nah ini kan yang paling penting itu. Ya ada manfaat yang. Dan yang penting Om, kami tidak jual, Kementan tidak jual ini. Ini hanya nggak boleh jual. Ini hanya prototipe. Silakan pengusaha industri yang mau kita sebenarnya hanya menyampaikan bahwa potensi tanaman ini bisa. Sebenarnya sampai situ selesai tugas kami. Tapi kalau
kita hanya ceritakan tapi tidak ada contohnya. Loh, contohnya mana gitu loh. Orang kan nggak tahu gimana rasanya, gimana efeknya gitu. Nah, ini hanya prototipe, makanya nggak dijual. Kalau ditanya di mana dibeli, belum ada. Karena memang kita nggak jual. Gitu kan. Nah, sekarang kita ada kerjasama dengan salah satu perusahaan. Karena dia sudah dapat izin dari Badan POM, maka dia akan produksi. Sebenarnya begini Om, jadi ini kenapa kita gantong? Ini kan hanya tren sebenarnya. Tren sekarang kalau anak muda kan kalau diusapkan minyak kayu putih kan anak dulu gitu kan. Nah sekarang ini kan posisi sama di dada gitu. Jadi kalau kita tiap berapa menit kita cium, nah itu kan memberikan efek positif efek positif. Nah itulah yang berharap. Ini bagusnya kalau dia dicium begitu nanti kira-kira berapa menit jedanya? Setengah jam kah, 1 jam? Ini kita cium ya, itu bisa 2-3 jam kita cium lagi ya. Jadi memberikan waktu sekitar 15 menit untuk memberikan ini nafas untuk dihirup dihirup. Jadi modelnya inhalasi gitu. Jadi bukan hanya digantung begini. Kalau gantung itu kan hanya gaya ya. Tapi manfaatnya sebenarnya lebih mudah kita angkat begini. Ini saya coba begini. Wangi kan. Rasanya memang beda gitu. Bukan hanya sekedar minyak kayu putih. Kalau saya menciumnya dari sini sangat terasa bahwa ini bukan hanya sekedar minyak kayu. Ada campuran-campurannya juga. Tamu kita pada edisi perdana kali ini Dr. Prayudi yang menjadi salah satu man behind dari produk yang heboh di Indonesia, kalung eukaliptus. Ini bisa memberikan sedikit saja gambaran tentang seperti apa kalung yang heboh di Indonesia tentang eukaliptus. Dan ini sungguh apresiasi yang besar dari kami terhadap Kementerian Pertanian yang bukan hanya memikirkan masalah pangan, tapi juga masalah kesehatan dari masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pandemi. Jadi kita tidak lupa Om, jadi kita tetap pesan bahwa jaga jarak, pakai masker, seperti saat ini kan, masker kita selalu cuci tangan, saya bawa kemana-mana, bukan berarti saya gara-gara pakai kalung nggak pakai itu. Tetap bagian dari apa? Ikhtiar kita ikhtiarkan, optimalkan lah ikhtiar kita. Tetap kita menjaga semuanya, bahwa ternyata kita sudah mencoba menjaga dan masih juga kena, itu kan sudah kita tetap usaha untuk sehat, untuk sehat kan gitu, jaga isolasi mandiri, kemudian kita coba lagi ikhtiar pakai all out segala macam. Betul. Kami tiap pagi selalu ini pulang kerja kita pakai ini di rumah bagian biar dari memberikan ikhtiar bahwa kita nggak tahu dalam kehidupan sehari itu namanya virus itu kita nggak bisa lihat begitu. Kita mau kemana-mana, ini mohon maaf saya semprot tadi ini ikhtiar namanya. Betul. Nah, itulah kira-kira. Jadi jangan menyalahkan bahwa gara-gara ini kita nggak pakai lagi segala macam. Semua kita harus optimalkan ikhtiar kita. Luar biasa. Itu kira-kira Om. Ini luar biasa sekali. Ini teman lama saya. Memang dulu waktu saya buka sedikit, waktu SMA kalau beliau banyak belajarnya, saya banyak mainnya. Jadi hasilnya beda kan gitu. Dan ini Om Yudi ini saya lebih senang panggil Om Yudi karena memang dari dulu itu tampilannya selalu humble, selalu kalau kita dulu bukan humble sih, kalau kita juga dulu suka bilangin orang kalau yang rajin sekali tuh bureng. Ini salah satu yang dulu kita bilangin, wah ini anak bureng. Itulah tadi yang sedikit dari perbincangan kita pada pagi hari ini bersama. Tapi sedikit aja nih Om kan, baru kita bicara kalung nih. Kami punya produk yang lain. Kami punya produk bioplastik dari bahan baku limbah dari pertanian. Kami punya penelitian biofoam, pengolahan makanan free gluten. Suatu saat kalau masih bisa kita ngobrol, siap lah. Siap, pokoknya teman ngopi Devo siap untuk diundang atau mengundang. Kami akan diseminasikan hasil penelitian kami. Siap. Terima kasih Om Yudi atas sama-sama. Terima kasih sukses. Menjadi tamu pertama dari teman ngopi Devo. Siap. Kita berharap mudah-mudahan informasi yang bisa kita berikan di channel YouTube ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat seperti apa manfaat dari kalung ini. Apalagi kalau Anda betul-betul mau menjadi sedikit dari orang yang memakai produk ini sebelum diproduksi sebagai sebagai produk massal. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel YouTube Teman Ngopi Devo.
Sampai jumpa. Salam kita pada salama.